Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, pemerintah diketahui masih terus menggodok skema baru penyaluran subsidi BBM berupa bantuan langsung tunai dan subsidi langsung pada barang. Dan terkait hal ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kucuran dana anggaran subsidi BBM akan tepat sasaran, yakni untuk rakyat kecil yang salah satunya adalah para pengemudi ojek online. Pemerintah masih terus menggodok skema baru penyaluran subsidi BBM menjadi kombinasi, yakni bantuan langsung tunai dan subsidi langsung pada barang. Tujuannya adalah subsidi diterima oleh orang yang tepat. Perubahan ini harus dilakukan karena skema penyaluran yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran, yakni banyak dinikmati oleh orang kaya. Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kucuran dana anggaran subsidi BBM di era pemerintahan Prabowo Subianto akan tepat sasaran, yakni untuk rakyat kecil. Salah satunya adalah para pengemudi ojek online yang masuk dalam kategori UMKM. Dengan demikian, pengemudi ojek online berpotensi tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang. Senada Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan bahwa ojek online atau ojol berhak menerima subsidi BBM. Maman menyampaikan dalam hasil rapat terakhir Satgas Pembahasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, masyarakat yang bergerak di sektor UMKM tidak terkena dampak realokasi BBM bersubsidi. Mengingat ojol masuk dalam kategori usaha mikro, Menteri UMKM menegaskan bahwa pengemudi ojol tetap berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, tentunya masih kita nantikan bagaimana kemudian strategi dan juga skema baru penyaluran subsidi BBM yang memang disebut pemerintah akan dilakukan secara blending ya pemirsa, di mana pemerintah ini juga menyatakan berencana menyalurkan subsidi BBM secara kombinasi atau blending antara skema subsidi langsung pada barang dengan atau juga bantuan langsung tunai untuk skema yang kedua. Sementara sebelumnya Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan opsi skema subsidi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan secara lebih detail oleh Presiden. Ya, Menteri SDM menjelaskan untuk subsidi barang langsung nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berplat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. Sedangkan khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, Pertamina, Kemenko Perekonomian hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Dan selanjutnya data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sementara itu Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri mengatakan skema baru penyaluran subsidi BBM masih terus digodok. Ia menjelaskan bahwa Pertamina juga menjadi bagian dari Satuan Tugas BBM Subsidi Tepat Sasaran yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertamina mengambil bagian untuk memberikan data-data calon penerima subsidi BBM. Selanjutnya semua data dari Pertamina ini juga akan diolah oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu Dirut Pertamina menyebut saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait target penerima subsidi BBM itu. Ia juga memastikan segala keputusan akan diambil secara adil. Ya, sementara itu pemirsa, terkait BBM subsidi sebelumnya juga ramai ya diperbincangkan di tengah masyarakat perihal pernyataan Menteri SDM yang menyebut pengemudi ojek online tak masuk kriteria penerima BBM subsidi. Dan terkait hal ini anggota DPR RI pun turut buka suara. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut terkait dengan pendapat dari para anggota DPR, berikut kita simak informasinya. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyinggung soal kabar ojek online atau ojol yang tak lagi mendapatkan subsidi BBM. Rieke berpendapat agar rencana kebijakan ini tidak diterapkan sebab kondisi ekonomi pengemudi ojol yang berbeda-beda. Mohon dukungannya agar pencabutan subsidi BBM bagi ojek online dibatalkan. Kasihan Pak, kasihan betul mereka. Bapak mungkin sekali-kali ngobrol, saya baru saja membantu memulangkan jenazah anak seorang pengemudi ojek online. Janda dengan 5 anak, dia mengemudi ojek online, tahu nggak Pak? Motornya ternyata sewa harian. Anaknya terpaksa akhirnya kena online scamming ke Kamboja. Banyak yang seperti ini Pak. Selaras dengan Rika, anggota Komisi 6 lainnya Mufti Anam juga mengungkap hari ini terdapat kekhawatiran di antara para pengemudi ojol
soal subsidi Pertalite yang kabarnya akan dicabut bagi ojol. Hari ini yang sedang ramai di masyarakat, di kalangan teman-teman ojol, yaitu soal bagaimana hari ini mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih karena mereka mendengar pernyataan dari Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil, bahwa subsidi Pertalite akan dicabut begitu Pak bagi ojol, karena ojol dianggap bukan bagian dari transportasi umum. Menurutnya ojol masuk ke dalam kategori masyarakat umum. Selain itu Mufti menuturkan ojol juga sudah mengalami berbagai tekanan seperti tarif aplikasi yang mencapai 20%. Ia menyebut saat ini ada 4 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari profesi ojol. Untuk itu ia berharap agar Pertamina ke depan juga dapat menyediakan BBM yang mudah dan murah untuk rakyat. Adapun sebelumnya pada akhir November lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sempat memberikan sinyal bahwa pengemudi ojek online tidak termasuk kriteria konsumen yang mendapatkan BBM bersubsidi. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, masih terkait strategi dan juga skema baru penyaluran subsidi BBM yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, di mana pemerintah sendiri menyatakan sedang mempertimbangkan berbagai skema alternatif terkait penyaluran subsidi bahan bakar minyak. Akhir November lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa salah satu opsi yang muncul adalah dengan mengecualikan pengemudi ojek online dari daftar penerima utama subsidi BBM. Ya, tak berselang lama wacana pemerintah tersebut menuai penolakan dari para pengemudi ojek online. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lili Pujiati menyebut rencana itu makin membebani pengemudi ojek online yang kini pendapatannya tak pasti karena statusnya sebagai mitra. Sementara itu usai Menteri SDM memberikan sinyal bahwa pengemudi ojek online bisa kembali mendapatkan BBM subsidi beberapa waktu lalu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga buka suara. Di mana menurutnya Pertamina sebagai pelaksana kebijakan tengah menunggu arahan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dirut Pertamina mengatakan Pertamina sendiri sudah melakukan integrasi data pengguna BBM subsidi dengan data penerima subsidi listrik yang dimiliki oleh PLN. Data tersebut kemudian diolah bersama Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan data terbaru terkait calon penerima BBM subsidi khususnya untuk para pengemudi ojek online. Ia juga mengatakan Pertamina membuka peluang untuk mengintegrasikan data dengan perusahaan aplikasi ojek online. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi untuk ojek online menjadi tepat sasaran. Meski demikian, ia menekankan bahwa Pertamina sebagai pelaksana tetap menunggu arahan pemerintah terkait kebijakan penyaluran BBM subsidi. Dan selanjutnya pemirsa masih seputar subsidi BBM, seberapa besar sebenarnya jumlah BBM subsidi yang sudah disalurkan Pertamina sejauh ini? Berikut data-data yang sudah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Pertamina mencatat penyaluran BBM subsidi atau Public Service Obligation mencapai 39,7 kiloliter per Oktober 2024. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan penyaluran BBM subsidi tersebut sebagai bentuk berusaha memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Pertamina memperkirakan penyaluran BBM subsidi tembus 48,6 juta kiloliter pada akhir 2024. Sampai dengan Oktober kita sudah menyalurkan BBM PSO 39,7 dan kita harapkan di akhir tahun 48,6 juta kiloliter. Demikian juga dengan yang PSO baik LPG maupun non PSO. Yang PSO LPG akhir tahun akan 8,3 juta ton, sementara untuk non PSO sales lainnya ini BBM 39,1 juta kiloliter. Kami ingin menceritakan bahwa hari-hari ini selain BBM subsidi, Pertamina mencatat penyaluran BBM non subsidi telah mencapai 37,2 juta kiloliter per Oktober 2024. Hingga akhir tahun penyaluran BBM non subsidi diperkirakan sebesar 39,1 juta kiloliter, sedangkan penyaluran LPG subsidi telah mencapai 6,9 juta ton per Oktober 2024. Dalam kesempatan yang sama, Pertamina juga menyinggung soal masih tingginya penggunaan bahan bakar berbasis fosil
Berdasarkan catatan pemasangan energi fosil tumbuh 4% selama 2020 hingga 2023. Oleh karena itu, Pertamina memperkirakan penggunaan energi fosil masih akan tinggi hingga 2030 mendatang. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, itu tadi tingginya penyaluran BBM subsidi hingga Oktober 2024 yang hampir menyentuh angka 40 juta meskipun memang tidak terlalu jauh dari prognosa di tahun 2024 yang memang juga masih berada di kisaran 40 jutaan kiloliter. Sementara itu pemirsa, berdasarkan data, pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah setiap tahun untuk subsidi BBM. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, subsidi BBM mencatatkan rekor terbesar pada tahun 2018 yakni mencapai 38,8 triliun rupiah. Adapun saat COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah pun memangkas belanja subsidi BBM. Namun angkanya kembali meningkat pada tahun 2023 lalu. Dan pada tahun ini atau di tahun 2024, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi BBM sebesar 2,4 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pada 8 Juli 2024 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi dan kompensasi energi akan membengkak pada paruh kedua 2024. Berdasarkan catatan Menteri Keuangan, realisasi subsidi BBM pada 6 bulan pertama tahun 2024 telah mencapai 8,7 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, kalangan ekonom dan juga pengamat energi berpendapat wacana pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai ini akan lebih efektif jika dilakukan pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah dinilai harus mengeksekusi wacana tersebut pada 2025 atau secara bertahap lantaran tidak melihat fakta kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang makin terpuruk. Utak-atik skema subsidi BBM pun dinilai akan semakin membebani mayoritas masyarakat Indonesia ke depannya yang justru sudah terancam beban-beban lainnya. Di sisi lain, pengalihan subsidi BBM menjadi BLT jika dilakukan secara bertahap dan tidak drastis sebenarnya bisa efektif karena daya beli dan pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan sehingga harus bertahap dilakukan untuk pengalihan ke BLT. Dan permasalahannya lagi-lagi adalah data penerima BLT yang menjadi persoalan di mana seringkali tidak akurat dan sesuai target. Jika permasalahan data tersebut tidak diatasi, maka masyarakat golongan menengah ke bawah lah yang tidak mendapatkan BLT yang akan kian tertekan. Ya pemirsa, kita lihat nanti bagaimana kemudian pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan skema baru penyaluran subsidi BBM. Kita harapkan memang golongan-golongan ataupun kategori-kategori masyarakat yang berhak menerima ini akan tetap menerima sambil dilihat juga bagaimana kemudian ke depannya apakah kemudian ada skema-skema atau opsi-opsi lainnya yang juga bisa diterapkan dan kita harapkan yang memang kemarin sudah bagus bisa dilanjutkan namun yang perlu evaluasi harus segera dievaluasi untuk kemudian diperbaiki. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, kita akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.